تكذبان. Yang dia anggap bahagia di sini pada saat punya jabatan apa? Pujian orang. Oh, hebat ya. Sama saja pujian orang di ujung lidah. Di ujung lidah. Kamu cantik ya. Kamu gagah ya. Kamu pintar ya. Oh, kamu hebat ya. Udah selesai. Habis itu apa? Apa habis itu? Enggak ada. Lebih enak makan pisang goreng. Masih terasa. Tapi seperti itulah. Bukan tidak boleh ya. Bukan tidak boleh cari harta, bukan tidak boleh cari makanan yang kita suka, pakai pakaian yang kita suka, bukan tidak boleh, boleh. Tetapi jangan menjadikan itu adalah kebahagiaan, itu inti kejar, target. Karena kebahagiaan itu ketenangan jiwa, ternyata nggak bisa didapatkan dengan cara itu. Nanti akan ada jawaban kita. Ada orang juga yang menganggap kebahagiaan itu dengan bermaksiat kepada Allah. Kebahagiaan itu dengan ke bar, ke diskotik, zina, ganti-ganti pasangan, itu kebahagiaan bagi dia. Sehingga dari maksiat ke maksiat, ke maksiat, maksiat ke maksiat. Padahal sebenarnya apa kata Nabi SAW? Seorang hamba kalau berbuat dosa, maka Allah akan titikkan di dalam hatinya sebuah titik warna hitam. Kalau dia ulangin lagi, titik hitam lagi. Kalau dia ulangin lagi, titik hitam lagi. Kalau dia tidak pernah bertaubat, sampai sini ulama mengatakan sebenarnya cuma seperti ukuran hatinya. Berarti ada batas tuh. Tetes, tetes, tetes. Ukuran hati sebesar apa sih? Gitu kan? Berarti ada batas tuh. Kalau dia berbuat terus, hatinya akan menjadi hitam kelam. Dan kalau dia tetap berbuat, maka hati kelam itu mengeras sampai lebih keras daripada batu. Dan pada saat itu peringatan apapun datang tidak bisa berbekas bagi dia. Mau lihat orang mati, mau lihat bencana alam, mau apa saya sudah nggak bisa, hatinya sudah jadi batu. Ini karena kemaksiatan yang dilakukan. Dia pikir ada kebahagiaan. Bapak Ibu jangan pikir ya, orang yang ke bar itu kemudian dia dengar musik sampai pagi itu bahagia. Enggak. Berapa banyak orang yang berantem gara-gara mabuk, mati di situ. Gitu. Kemudian dia berbuat, berapa banyak orang yang berbuat seperti itu Allah balas, pasangannya juga berbuat hal yang sama. Gitu. Pernah ada orang subhanallah kerjanya pejabat, seorang pejabat di Indonesia, tidak usah disebutkan namanya, kisah nyata, gitu kan. Dia tiap hari berzina, gonta-ganti pasangan, bangga, selalu ada tangan-tangan kanannya dibayar untuk gonta-ganti pasangan. Dia berzina dari hotel ke hotel, dari hotel ke hotel satu waktu, dan akhirnya dia jadi jantung meninggal. Pada saat itu gara-gara pada saat dia ditawarkan satu waktu setelah sekian banyak perempuan dia zinai, ditawarkan oleh orangnya dia, ini ada satu anak muda begini begitu dan segalanya, ini muda cantik dan segalanya, mau bayar berapa? Baik, bayar berapa saja. Waktu dia masuk ke dalam kamar hotel dia kaget ternyata anak perempuannya. Kisah nyata, tiba-tiba jantungnya kambuh mati di tempat. Gitu loh. Allah ingin perlihatkan sama dia, kaulah buat, ternyata anak kamu pun Allah jadikan seperti itu. Karena memang kehidupannya bebas. Dia nggak pernah pikirin rumah tangganya bagaimana, tidak pernah mengajak mereka sholat, tidak pernah ingatkan ibadah, maksiat dan maksiat. Akhirnya kalau seseorang suami berbuat maksiat, istrinya akan berbuat, anaknya akan berbuat, akan tertampias. Kalau saya di rumah tegas, ini nggak boleh, itu nggak boleh, tutup aurat, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kan di rumah tuh istri saya sama anak saya kan terkontrol. Beda dengan pada saat saya sibuk, saya pulang mabuk, naudzubillah, seseorang pulang melakukan maksiat misalnya, maka pasti bertampias. Istrinya akan bilang apa? Oh, suami saya aja begitu. Mungkin suaminya sabar sekali selingkuh, dua kali selingkuh, setelah itu istrinya juga buat. Dilihat bertengkar suami istri, anaknya lihat, oh ini rumah tangga begini, buat juga, hancur semua. Dari mana kebahagiaan di kemaksiatan itu? Gak ada. Subhanallah, jangankan orang mukmin yang berbuat dosa, orang kafir saja kalau berzina, setelah berzina itu Allah berikan penyesalan dalam hatinya. Menyesal pasti. Tapi dia tidak tahu penyesalan ini harus dialihkan kemana nih, dia nggak tahu. Dia nggak tahu harus kemana. Kalau orang Islam sudah mukmin sudah tahu harus bertaubat sehingga tenang kembali hatinya. Setelah Allah bersihin dosa, kalau dosa itu dibersihkan, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau orang berbuat amal soleh, maka Allah titikkan di dalam hatinya sebuah titik putih. Dia buat lagi amal soleh, putih lagi. Amal soleh, putih lagi. Sampai nanti semua hitamnya hatinya itu hilang. Yang bisa membuat dia putih kembali itu cuman amal soleh. Yang membuat dia kembali hitam adalah dosa. Berarti cuma ini saja, pilih. Kita berdosa atau beribadah. Itu saja, nggak ada yang lain. Kan gitu.
Jadi sekarang pada saat orang berbuat amal soleh hatinya jadi putih, putih, putih. Sampai kata Nabi SAW kalau sudah putih semua terang benderang. Sampai seperti cahaya yang terang, maka dia akan menjadi cahaya bagi orang lain. Dia pun nanti apapun yang dia buat, apa yang dia ucapkan jadi contoh bagi orang. Orang jadi ikutin, jadi amal jariah lagi buat dia. Karena hatinya sudah bersih. Hatinya sudah jauh. Jadi bukan kebahagiaan dengan kemaksiatan. Ada orang mabuk, dari mabuk bingung tidak tahu mau buat apa, mabuk lagi. Terus begitu, gak pernah habis sampai meninggal dalam keadaan naudzubillah suul khatimah, mabuk, tabrak mobil, apalah macam-macam. Bukan itu kebahagiaan. Ada orang menganggap kebahagiaan tadi maksiat ini kejahatan dengan cara menipu orang. Tapi tidak. Dia pasti akan susah dan dia tahu satu waktu dia akan dihukum oleh Allah. Berapa banyak orang yang jadi kolektor kah atau jadi orang yang suka minjamin uang riba lah, hidupnya susah. Ditutup dengan penyakit yang berat. Gitu kan? Dia bermasalah dengan orang lain sehingga dia dikeroyokin, apalah beragam macam hal. Ya, risiko-risiko kalau hanya untuk dipukul, untuk diganggu orang lain itu kecil, itu masalah kecil yang biasa bisa terjadi pada kehidupan dia. Dari mana kemaksiatan bisa datangkan kebahagiaan? Nggak mungkin.